saya Muhammad Iqbal akan melakukan kegiatan wawancara kepada salah satu narasumber. Ya, di sini Bapak bisa mengenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyadi Al-Imam. Saya Kepala SMP Islam Ar-Rahman Kertosono, Nganjuk. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih untuk Bapak Imam. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini yang pertama adalah apa aktivitas yang Bapak lakukan selama COVID-19 ini? Ya, yang jelas selama pelaksanaan COVID-19 ini saya mengikuti anjuran pemerintah, yaitu work from home. Jadi seluruh anak-anak sudah tidak boleh aktivitas di sekolahan, dan saya pun juga lebih banyak di rumah. Namun untuk pelaksanaan sehari-hari untuk di sekolah, guru-guru itu saya piket. Jadi hanya beberapa orang saja yang di sekolah itu saya ganti. Kemudian yang lain semuanya itu tugas-tugas kepada siswa dilakukan di rumah. Ya, kalau boleh tahu sekolahan Bapak kan swasta ya? Betul. Nah, bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari Bapak? Ya, memang efek dari COVID-19 ini karena siswa tidak masuk, wali murid juga di dalam membayar SPP itu juga berkurang. Namun untuk itu saya buat edaran, jadi wali murid bisa membayar lewat rekening sekolahan. Ada juga yang datang ke sekolah, tapi ya hanya 50% yang membayar sampai saat ini itu. Untuk pencegahan yang dilakukan di lingkungan Bapak itu apa aja? Ya, kalau di sekolah sudah saya berikan, saya wajibkan untuk cuci tangan, pakai masker, jaga lingkungan. Di rumah pun juga demikian. Di depan rumah sudah saya siapkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, itu selalu untuk cuci tangan, pakai masker, kemudian membersihkan di lingkungan. Jadi setiap orang yang masuk ke rumah dipastikan bahwa sudah bersih, sudah ya cuci tangan gitu. Ya, terkait banyaknya kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti misalnya work from home seperti tadi, kemudian kegiatan pembatasan seperti PSBB dan yang kedepannya herd immunity. Apa tanggapan Bapak mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah? Ya, memang saya menyadari bahwa pemerintah ini serba sulit. Dari berbagai macam kebijakan yang diambil itu memang ada plus minusnya. Jadi kalau saya ini tinggal mengikuti aja apa yang dimaukan pemerintah, dan kita pun ya sudah siap untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang ada. Apapun nanti yang diambil, kita bisa mengikuti gitu. Untuk yang terakhir ini Pak, apa saran Bapak untuk menghadapi COVID-19 ini? Ya, memang serba repot ya. Pertama memang dilihat dari masyarakat. Masyarakat kita ini masyarakat heterogen. Ada yang sadar, ada yang tidak. Nah, pemerintah pun juga serba repot ini. Memang kalau kondisi idealnya itu pemerintah tegas, namun tegas itu harus ada konsekuensinya. Masyarakat pun itu ya harus
mengikuti apa yang dilakukan. Namun untuk saran ya memang pemerintah harus tegas. Ini kalau tidak tegas setengah-setengah itu ya malah bahaya gitu loh ya. Nah kemudian masyarakat ini kalau tidak diberi ketegasan ya juga mancing-mancing atau mencari-cari kesempatan gitu. Jadi oleh karena itu di dalam pelaksanaan ini ya sepenuhnya bagaimana mengendalikan pemerintah ini di dalam melindungi warga negaranya, utamanya dalam keselamatan dari warga negara. Itu yang harus ditentukan, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi. Nah ini memang harus ada terprogram, terencana, dan ketegasan di dalam pelaksanaan. Itu butuh pengawalan sampai dengan di kehidupan lapisan bawah gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pemerintah harus lebih tegas lagi dalam usaha untuk melindungi masyarakat, Betul. ketika pandemi ini berlangsung. Iya. Nah, mungkin sekian dulu wawancaranya. Terima kasih atas Bapak Iman. Oke. Nah, baiklah teman-teman, tadi adalah wawancara singkat saya dengan narasumber. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.